Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajr Hidayat, 1911-11-1041, Teknik Pertanian Universitas Andalas. Kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial bagaimana pengelolaan database menggunakan Microsoft Access, yang nantinya database yang akan kita buat akan kita hubungkan ke Visual Basic 6.0. Kali ini saya akan membuat sebuah database yang isi datanya yaitu peminjaman sebuah alat. Pada kesempatan ini kita langsung saja membuka Microsoft Access-nya dengan cara klik Start, lalu All Programs, lalu kita pilih Microsoft Office, lalu kita pilih Microsoft Access. Pada saat ini saya menggunakan Microsoft Access 2010. Sebelum kita membuat database menggunakan Microsoft Access, sebaiknya kita mengatur dahulu format dari database-nya, di mana kita pastikan format dari database-nya yaitu Access 2002-2003. Mengapa saya memilih ini? Dikarenakan nantinya database tersebut akan dihubungkan ke Visual Basic, dan apabila memakai Access 2007 kemungkinan tidak bisa tersambung ke Visual Basic. Lalu kita harus mengingat di mana kita akan menyimpan database tersebut. Di sini saya akan menyimpan database di data E. Setelah pengaturan selesai, saya akan memilih OK, dan lalu saya akan memilih blank database. Baik, ini merupakan tampilan awal dari pembuatan database. Setelah tampilan database seperti ini, selanjutnya kita memilih view, lalu kita pilih design view. Lalu kita namakan table name-nya dengan nama data alat. Di sini kita tidak menggunakan spasi, tetapi kita menggunakan simbol underscore. Setelah table name kita ubah, lalu kita pilih OK. Di sini terdapat field name and data type. Di field name kita akan mengisi dengan seperti nama alat, ID alat, ketersediaan, dan jumlah alat. Untuk data tipenya, pada field name nama alat kita memilih data tipe teks. Untuk ID alat, kita memilih data tipenya teks. Sedangkan untuk ketersediaan, kita memilih lookup wizard. Lalu kita pilih I will type in the fields that I want. Lalu kita pilih next. Di sini kita akan membuat dua pilihan, yaitu tersedia, tidak tersedia. Di sini kita membuat dua pilihan, yaitu tersedia, tidak tersedia. Lalu kita pilih next. Lalu kita klik finish. Untuk jumlah alat, data tipenya kita pilih teks. Setelah field name kita buat dan kita pilih data tipenya, selanjutnya kita kembali ke datasheet view. Pada notice ini kita klik yes. Di sini telah terdapat kolom nama alat, kolom ID alat, kolom ketersediaan, dan kolom jumlah alat. Di sini kita langsung bisa mengisi kolom-kolom yang tersebut dengan data yang kita punyai. Perhatikan saya mengisikan datanya. Di sini saya akan mulai mengisi dengan nama alat.
Setelah nama alat saya isi, selanjutnya saya akan mengisikan ID alat. Setelah saya mengisi kolom ID alat, selanjutnya saya mengisi ketersediaan. Setelah saya siap mengisi kolom ketersediaan, selanjutnya saya akan mengisikan data jumlah alat. Baiklah, di sini saya setelah selesai membuat suatu data, yaitu data alat. Selanjutnya saya akan memilih desain view. Selanjutnya saya akan membuat suatu tabel lagi dengan nama data peminjam dengan cara pilih create, lalu kita pilih tabel. Di sini akan kita ubah nama tabelnya dengan nama tabel name-nya akan kita ubah menjadi data peminjam. Sini sangat jelas bahwa tabel name-nya kita ubah menjadi data peminjam. Lalu setelah kita ubah, kita pilih OK. Lalu kita pilih desain view. Di sini terdapat seperti kita lihat ada field name dan data tipe. Di sini akan kita isi field name dengan nama peminjam, lalu nama alat, lalu nomor HP, dan terakhir yaitu alamat. Untuk data tipe, nama peminjam kita pilih tipenya dengan teks, nama alat kita pilih data tipenya dengan teks, nomor HP kita pilih lookup wizard, lalu kita pilih I will type in the fields that I want, lalu kita pilih next. Lalu kita buat juga di sini dua pilihan, yaitu tersedia dan tidak tersedia. Lalu kita pilih next dan kita klik finish. Dan selanjutnya yaitu alamat kita pilih teks. Setelah field name dan data tipe kita sesuaikan, selanjutnya kita kembali ke datasheet view. Di mana di sini kalau notice do you want to save table now akan kita pilih yaitu yes. Di sini terdapat nama peminjam, nama alat, nomor HP, dan alamat. Di sini langsung saja kita isikan. Setelah saya mengisi nama-nama peminjam di kolom nama peminjam, selanjutnya saya akan mengisi data-data nama alat.
Setelah saya mengisi data nama-nama alat di kolom nama alat, selanjutnya di sini saya akan mengisi nomor HP. Setelah data nomor HP kita isi, selanjutnya kita akan mengisi alamat. Di mana di sini kita akan mengisi data-data alamat yang telah kita sediakan. Baiklah, di sini saya telah mengisi data peminjam, di mana terdapat kolom nama peminjam yang telah kita isi, kolom nama alat yang telah kita isi, kolom nomor HP yang telah kita isi, dan kolom alamat yang telah kita isi. Langkah selanjutnya yaitu kita membuat query. Membuat query dengan cara yaitu pertama kita pilih menu create, lalu kita pilih query design. Di sini terdapat sebuah notice yaitu show table, bukan notice, tampil sebuah pilihan, dan di sini kita membuat query. Pertama kita pilih data peminjam, lalu kita pilih add, dan satu lagi data alat kita pilih add. Oke, lalu kita silang. Pada data peminjam, kita double klik semua yang ada di dalam data peminjam ini. Dari pertama, nama peminjam double klik, nama alat double klik, nomor HP double klik, alamat double klik. Sedangkan di data alat, kita hanya mendouble klik yaitu ID alat, ketersediaan dan jumlah alat. Sedangkan nama alat tidak kita double klik. Kita double klik ID alat, ketersediaan kita double klik, dan jumlah alat kita double klik. Oke, di sini langkah selanjutnya yaitu save query 1 dengan cara klik save, lalu kita beri nama query name-nya dengan query 1. Kita okekan saja langsung. Baiklah, di sini telah terlihat bahwa kita telah membuat query. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat form dengan cara kita pilih create lagi, lalu kita pilih form. Baik, di sini telah terbentuk satu form. Lalu kita pilih view, lalu kita pilih design view. Di sini terdapat form footer. Maka garis form footer ini kita tarik ke bawah secukupnya saja. Setelah itu kita pilih button. Lalu kita drag di form footer ini tersebut. Lalu kita pilih record navigation, lalu kita pilih go to next record, lalu kita pilih next, lalu kita pilih text, lalu kita ubah teksnya dengan kata selanjutnya. Lalu kita pilih next, lalu kita pilih finish. Oke. Langkah selanjutnya masih kita pilih button, lalu kita drag di form footer, lalu kita pilih record navigation, lalu kita pilih go to previous record, kita pilih next, lalu kita pilih text dan kita ubah teksnya dengan kata-kata sebelumnya.
lalu kita pilih next, lalu kita pilih finish. Oke, langkah selanjutnya masih kita pilih button, lalu masih kita drag di form footer di sini, lalu kita pilih record operation, lalu kita pilih print record, lalu kita pilih next, lalu kita pilih text, lalu kita ubah teksnya menjadi kata print, lalu kita pilih next dan lalu kita pilih finish. Selanjutnya masih kita pilih button, kita drag di sini secukupnya saja, lalu kita pilih application, lalu kita pilih cut application, lalu kita pilih teks, kita ubah teksnya menjadi keluar, kita ubah teksnya menjadi keluar, lalu kita next dan kita finish. Baik, di sini sepertinya tata letaknya kurang rapi. Ayo kita rapikan lebih dahulu supaya mata kita lebih indah melihatnya. Oke, di sini saya menyusunnya selanjutnya sebelumnya. Oke, lalu kita pilih, kita di sini print, keluar. Setelah kita susun rapi, langkah selanjutnya yaitu kita pilih combo box ini, combo box. Lalu kita drag di form footer ini, lalu kita pilih find a record on my form based on the value I select in my combo box. Maafkan saya jika pembacaan saya kurang lurus karena saya kurang pandai berbahasa Inggris. Kita lanjutkan saja. Kita pilih next, lalu kita pilih nama alat, lalu kita pindahkan dari available fields ke selected fields, lalu kita next kan, lalu kita pilih finish. Di sini kita tata letaknya supaya lebih rapi. Baiklah, sini nama alatnya sudah. Dan ini terlalu besar untuk saya kecilkan. Oke, kita samakan saja, enggak kecil dikit. Oke, setelah itu setelah ini semua, di sini kita juga sudah bisa menggunakan buttonnya dengan cara kita pilih from view, lalu kita tes, kita tekan selanjutnya, data akan berubah selanjutnya. Untuk melihat yang sebelumnya, kita tekan sebelumnya. Oke, sepertinya form kita telah selesai. Baiklah, sepertinya kita save dengan nama form 1, lalu kita okekan. Form kita telah tersimpan. Langkah selanjutnya yaitu kita membuat makro dengan cara kita pilih grade, lalu kita pilih makro, lalu di sini kita pilih if, lalu akan kita isi dengan codingnya, ketersediaan sama dengan kutip 2 tersedia. Lalu untuk add new actionnya, kita pilih message box, lalu pada message-nya kita tulis dengan sudah dikembalikan
lalu bibnya yes, lalu tipenya information, lalu titelnya yaitu status peminjaman. Lalu kita pilih add LC. Di sini kita juga masih seperti yang di atas, pilih message box, lalu message-nya itu kita tulis belum dikembalikan. Bibnya yes, type-nya critical, dan titelnya status peminjaman. Baiklah, di sini kita cek apakah coding yang kita isikan pada makro apakah telah betul. Sepertinya telah betul. Selanjutnya kita klik run, kita pilih yes, lalu kita save makro kita dengan makro name yaitu makro 1. Kita okekan saja. Oke. Lalu kalau notif ini maka kita okekan. Oke, kita silang saja. Baiklah, akan kita coba pada form. Di sini adapun langkah selanjutnya yaitu pertama kita pilih design view, lalu di sini kita pilih button, lalu kita drag dalam form footer, lalu kita pilih miscellaneous, lalu kita pilih run macro, lalu kita nextkan, lalu kita next, lalu kita pilih picture, lalu kita nextkan, lalu kita tekan finish. Oke, di sini telah nampak bahwa tercipta satu button. Baiklah, di sini akan kita cobakan makronya. Kita tekan. Di sini status peminjamannya belum dikembalikan. Kalau kita ubah ketersediaan menjadi tersedia, apa yang terjadi? Status peminjamannya berubah menjadi sudah dikembalikan. Oke, sepertinya telah selesai kita membuat database menggunakan Microsoft Access. Langkah selanjutnya yaitu kita akan menghubungkan database ini pada Visual Basic. Pengen tahu caranya? Ikuti yang saya kerjakan. Pertama kita buka Visual Basic dahulu. Di sini Microsoft Visual Basic, lalu kita buka. Setelah itu kita pilih standar XC, lalu kita pilih open. Oke, kita telah berada di lembar kerja di Visual Basic. Di sini saya akan membesarkan lembaran kerja kita agar bisa terlihat. Pertama kita akan membuat judul pada dalam form ini dengan membuat judul yaitu data peminjaman alat. Oke, tampaknya kita terlalu besar membuatnya. Setelah itu kita bisa memilih hurufnya. Di sini kita tetap memakai sans serif, kita boldkan saja, lalu kita perbesar ukurannya menjadi 18. Cukup 18. Oke. Data peminjaman alat. Di sini kita juga bisa hias latar belakangnya menjadi warna biru. Oke. Di sini kita sepertinya kurang menarik. Kita ubah lagi mode tulisannya. Setelah kita rasa menarik, jangan lupa kita juga mensenterkan atau merata tengahkan tulisannya. Oke, tengah.
Setelah kita membuat beberapa tabel, yaitu tabel nama peminjaman, tabel nama alat, nomor HP, alamat, ID alat, ketersediaan nilai alat. Oke, kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, pertama kita buat di sini labelnya dengan nama peminjam. Kita ubah saja langsung warnanya menjadi warna biru. Lalu kita tengahkan. Selanjutnya ini nama alat. Kita ubah captionnya dari label 3 menjadi nama alat. Kita samakan ukurannya dengan di atas biar terlihat rapi. Lalu ini kita ubah caption label 4 dengan nomor HP. Lalu label 5 kita ubah menjadi alamat. Label 6 kita ubah captionnya menjadi ID alat. Di sini saya ubah menjadi ketersediaan captionnya, sediaan. Dan terakhir yaitu label 8. Oke, maaf. Label 8 saya ubah menjadi jumlah alat. Setelah label ini saya ubah captionnya, saya akan merubah dahulu warna-warnanya biar mata lebih indah, nyaman melihatnya. Maaf, saya double klikkan sini. Kita buat warnanya menjadi biru semua. Sepertinya ukuran dari label-label tersebut sudah sama besar. Tulisannya jangan lupa juga kita rata tengahkan. Selanjutnya kita akan memberi atau membuat text box, beberapa text box. Terlihat di sini kita membuat 7 text box. Langkah selanjutnya yaitu kita membuat frame dengan cara kita klik icon frame. Ini merupakan icon frame, kita klik lalu kita drag di sebelah sini. Oke. Lalu frame tersebut kita ubah captionnya dari frame 1 menjadi option. Option. Oke. Setelah kita ubah captionnya, langkah selanjutnya yaitu kita membuat comment button. Dengan cara kita klik icon comment button pada toolbox. Kemudian kita klik dan drag pada atau di dalam frame atau option ini. Ini comment button. Di sini kita akan membuat 5 comment button. Kita buat saja langsung 1. Di sini saya telah membuat comment button sebanyak 5 buah di dalam frame atau option. Selanjutnya kita akan menggabungkan Visual Basic dengan Microsoft Access. Dilakukan dengan 2 cara. Cara pertama yaitu dengan menggunakan coding, dan cara kedua dengan menggunakan ADODC. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah klik kanan pada toolbox. Ini toolbox, kita klik kanan, lalu kita pilih components, lalu kita pilih
Setelah kita pilih komponen, muncul kotak dialog komponen. Lalu kita pilih Microsoft ADODC. Kita pilih di sini Microsoft ADODC. Control 6.0 OLEDB. Lalu kita centang. Setelah kita centang, lalu kita okeykan. Maka di sini akan muncul langsung ikon ADODC. Secara otomatis ikon ADODC itu akan muncul pada toolbox ini. Lalu kita klik ikon ADODC-nya, lalu kita drag pada from. Oke. Ikonnya telah kita drag dan kita tampilkan pada from. Selanjutnya kita klik kanan pada ADODC-nya, lalu kita pilih ADODC Properties. Maka akan muncul kotak dialog Properties Specs. Lalu kita klik build. Ini build. Lalu akan muncul kotak dialog Data Link Properties. Pada menu provider, pilih Microsoft Jet 4.0 OLEDB provider. Kita pilih. Selanjutnya kita klik next. Selanjutnya kita cari database yang kita buat tadi. Oke, kita menyimpan database DA tadi dengan database dengan nama database 4. Oke, kita open. Sepertinya database-nya belum kita keluarkan dari apa. Kita keluarkan dahulu. Oke, open. Setelah database-nya kita pilih, selanjutnya kita test connection. Kita pilih test connection. Test connection sukses. Kita okeykan. Lalu kita okeykan lagi. Lalu pada property spec terdapat yaitu record search. Maka kita pilih record search. Lalu di sini kita memilih yaitu 2 strip ADCMD table. Lalu table and stored project name kita pilih yaitu query 1. Lalu kita okeykan. Selanjutnya kita akan menyesuaikan text box dengan database Microsoft Access yang kita buat tadi. Di sini terdapat teks 1 yaitu nama peminjam, maka di sini kita akan mengubah data source-nya menjadi ADODC1 dan data file-nya kita sesuaikan dengan label yang ada di sederet text box tersebut. Di sini kita teks 1 yaitu nama peminjam, kita klik nama peminjam. Untuk ini kita pilih data source-nya ADODC dan untuk data file-nya kita pilih nama alat. Dan ini data source-nya kita pilih ADODC dan data file-nya kita pilih nomor HP. Dan di alamat data source-nya kita pilih ADODC dan data file-nya kita pilih alamat. Di sini ID alat data source-nya yaitu ADODC1 dan data file-nya yaitu ID alat. Untuk ketersediaan data source-nya tetap sama ADODC1 dan data file-nya yaitu ketersediaan. Dan lanjut yaitu jumlah alat data source-nya yaitu ADODC dan data file-nya yaitu jumlah alat. Setelah text box dengan data file-nya telah kita sesuaikan, selanjutnya kita yaitu membuat coding dari command button yang telah kita buat tersebut. Pertama di sini command
Di sini kita sebaiknya merubah caption dari command button tersebut. Command 1 kita ubah menjadi add. Untuk command 2 kita ubah menjadi delete. Untuk command 3 kita pilih dengan update. Command 4 kita ubah menjadi refresh. Oke, refresh karena besar. Dan untuk command 5 kita ubah menjadi close captionnya. Setelah kita ubah, lalu kita isikan coding pada setiap command button tersebut. Kita mulai dari add. Di sini command buttonnya codingnya itu ada odt1 titik record set. Kita pilih set titik add new. Lalu untuk delete, yaitu kita isikan dengan adodc dc1 titik record set titik delete. Lalu di bawahnya kita buat dengan coding adodc 1 titik refresh. Lalu untuk command button update kita isikan coding dengan adodc1 record set titik update. Lalu adodc 1 titik refresh. Oke, kita lanjut kepada command button refresh. Kita isikan codingnya dengan adodc 1 refresh. Oke. Dan untuk command button close, di sini kita isikan codingnya dengan dim a string. Lalu A sama dengan message box. Lalu kita pilihkan kata-kata yang akan muncul nanti pada message box, yaitu kita buat are you sure. Phoebe yes no ditambah Phoebe question koma atas attention tanda seru kutip atas tutup kurung. Lalu if A sama dengan Phoebe yes, dan selanjutnya kita buat unload me. Lalu kita buat and if. Lalu kita buat and sub.
Oke, setelah kita buat coding, maka nantinya kita akan mencoba menjalankan aplikasi tersebut dengan kita klik start pada pilihan ini. Lalu coba kita cobakan. Misalnya kita pilih add, dia otomatis akan muncul form kosong yang dapat diisi kembali. Jika kita tekan tombol close, sepertinya berjalan dengan lancar karena terdapat notice keluar yaitu are you sure close. Oke, kita pilih yes, maka dia akan keluar. Setelah itu serasanya aplikasi ini telah bisa berjalan. Selanjutnya kita di sini akan mempercantik form yang telah kita perbuat. Di sini saya akan mengubah tulisannya, fontnya, ataupun gaya fontnya atau warnanya, seterah kita saja. Di sini saya cuma membuatkan saja semuanya. Sini saya buatkan. Untuk formnya kita ubah warnanya, warna abu-abu boleh. Oke, warna abu-abu saja. Untuk tulisan command buttonnya kita ubah juga warnanya ataupun gaya tulisannya, kita boldkan biar serasi. Oke. Di sini kita sesuka hati kita saja menghias-hias tulisannya, mengkasih warnanya ataupun tebal tipis tulisannya. Lanjutnya kita akan men-save project dengan cara save project as. Lalu kita pilih di mana kita akan simpan. Sepertinya saya akan menyimpan di E. Lalu saya buat folder baru yaitu praktikum. Di sini saya kasih nama file name-nya yaitu data peminjaman alat. Saya simpan di E di folder praktikum dengan nama data peminjaman alat. Lalu saya save. Add this yes. Oke, setelah tersimpan, selanjutnya kita akan membuat aplikasinya, menjadikan dia sebagai aplikasi, yaitu dengan cara kita pilih make project exe, lalu simpan di D saja, lalu kita oke kan. Sepertinya telah tersimpan. Kita lihat di D ini. Kita coba buka. Oke, di sini bisa kita lihat bahwa aplikasinya, kita tekan add, dia berhasil. Kita tekan close, dia akan keluar, dan akan button lainnya. Berarti kita telah berhasil menggabungkan Microsoft Access dengan membuat aplikasinya di Visual Basic. Itu saja tutorialnya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe.